tiap sekolah ini tuh harus ada perwakilan. Nah, setelah kita cari tahu segala macam, ada yang satu kesurupan ini dia bilang. Akhirnya kita taruh ke pendopo. Itu kan histeris, tempat gelap. Jadi orang-orang kayak pada pingin tahu nih peserta yang lain. Bahkan panitia sendiri kayak ngasih tahu, jangan ada yang bengong, jangan ada yang bengong. Jangan macam-macam di sini gitu. Jangan macam-macam. Dan itu tuh karena di hutan ya, jadi tuh setannya tuh banyak yang kesurupan. Selamat malam, selamat datang di program Misteri As. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang mahasiswi yang kuliahnya di Cirebon ya? Iya. Di Cirebon. Nah, dia tuh katanya punya cerita waktu dia SMA sedang mengikuti kegiatan ekskul ya? Ekskul. Nah, sebelum ke situ silakan perkenalkan dulu siapa nama dan asal mana. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Pagasya Putri. Saya asalnya dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Saya di sini berkuliah di salah satu kampus di Cirebon. Oke. Kegiatan sekarang kampus ngapain aja? Kalau di kegiatan saya ikut BEM gitu. Oh, BEM, ekskul gitu ya. Sama UKMK. Jadi gimana ceritanya? Silakan. Sebenarnya ini cerita waktu aku SMA, waktu belum COVID. Ya, jadi itu ini kayak tiap sekolah, aku kan sekolahnya di SMA ya, SMA negeri. Nah di situ tuh kayak tiap sekolah ini tuh harus ada perwakilan, perwakilan beberapa untuk datang ke kegiatan ini. Ini tuh kayak kegiatan latihan dasar kepemimpinan gitu tuh. Oh iya. Nah, kita tuh tempatnya ini di lapangan kayak tempat piknik, camping, iya, camp gitu ya. Camping yang gimana tuh luasnya ini tuh bener-bener pohon-pohon aja. Terus sekalinya ada rumah itu kayak pendopo dan lampunya cuma di situ aja penerangannya. Nah, jadi minim lampu di situ ya? Iya betul. Nah di situ aku jadi panitia di kegiatan itu. Dan aku bagian divisi kesehatan. Nah, waktu acara itu kan 2 hari 1 malam, hampir diikuti 50 peserta. Itu tuh benar-benar banyak banget. Bahkan se-Jabodetabek. Oke. Itu bahkan dikawal sama. Sebelum berangkat, persiapan dari sekolah tuh dimulai dari jam berapa berangkat ke sana? Kalau kita panitia itu dari pagi. Dari Sebelumnya malah kita kan prepare tuh, survei tempat segala macam. Emang tempatnya di sini kan agak horor, terus juga pohon-pohon gitu. Jadi kita kayak sebelum mengadakan kegiatan, jadi kita survei dulu lokasinya gitu. Tapi sebelumnya kamu udah tahu itu tempatnya horor ya? Tahu. Emang terkenal daerahnya? Iya, emang biasa di situ. Bahkan di situ juga ada danaunya yang terkenal hantunya gitu. Banyak gitu. Bisa lanjut. Iya. Nah, kita memilih tempat yang nggak jauh dari musola. Karena kalau kejauhan juga kan ribet ya. Masalahnya banyak ya peserta, terus belum dari alumni-alumninya, dari panitianya sendiri. Jadi di situ kita dekat sama musola, dekat sama gereja dan juga sama wihara. Daerah situ nggak jauh. Nah, paginya kita mulai kegiatan, para peserta datang pada datang pagi-pagi, mereka regis, terus setelah itu kita kumpul di lapangan, kita pelatihan terlebih dahulu oleh TNI di lapangan. Setelah itu kita kumpul di pendopo. Pendopo itu kayak seminar dan latihan dasar kepemimpinan. Nah, malamnya ini kita ingin mengadakan kegiatan bakar api unggun. Karena nggak afdol gitu. Kalau misalkan camping nggak ada api unggun gitu ya. Benar. Nah, kita udah segala macem, udah kegiatan materi, udah semua dari pagi sampai sore itu udah semua.
Nah, waktunya maghrib kita isoma, malamnya persiapan untuk api unggun. Nah, ini nih malam ini nih. Yang malam pertama berarti? Iya, emang cuma 2 hari 1 malam. Itu yang bikin malam-malam semua orang tuh pada histeris, teriak-teriak sana sini. Yang satu teriak, yang sebelah sini teriak lagi. Teriaknya ini bukan teriak karena ngelihat tikus atau binatang gitu, teriak karena kesurupan gitu. Oh iya, ada kesurupan di situ? Iya. Ya, itu sih karena dari anak-anaknya aja yang iseng segala macam. Awal mulanya gimana? Jadi itu kita namanya api unggun, semua peserta mempersiapkan membuat lingkaran di tengah-tengah api unggun. Karena banyaknya peserta dan minimnya panitia, jadi tuh kita susah ngekoordinasiin. Nah, sedangkan mereka sudah bawa senter. Nah, di lapangannya ini nih, sebelah sananya berhadapan sama yang dimana ada patungnya yang gede banget di depan berdiri. Nah, salah satu peserta, ya biasalah gerombolan, namanya anak SMA ya, dia senter tuh ke bagian dada, padahal kan itu laki-laki ya, tapi tuh dia nyenter tuh ke bagian itu dada. Biasa namanya gelap, jadi senternya mau coba nih kali ya iseng-iseng, terus ada batung, disenterin lah segala itunya. Kita udah bilang karena di situ udah dikasih tahu sama yang pemiliknya, hati-hati, jangan sembarangan. Setelah senter segala macem, ya kita belum mulai kegiatan, tiba-tiba ada yang pingsan. Itu bermulai dari 1. Itu di mana? Bukan di lapangannya itu yang kita mau api unggun. Nah, 1 laki-laki? pingsan, perempuan. Iya, pingsan kita taruh ke tenda segala macem. Tapi ini orang nih, peserta nih kayak hampa gitu, diam kosong gitu ya? Iya, kosong, tatapannya kosong. Ditanya sakit apa, dan ternyata ada alumni yang dia indigo. Dia tahu kalau orang kesurupan tuh jempolnya dipencet gitu ya? Iya. Nah, aku kan tim medis saat itu, aku tekan 1 jempolnya di sini. Nah, dia teriak-teriak segala macam, teriak-teriak. Nah, gak lama itu acara belum mulai, kan panik dong. Yang di sana tuh ya? Deket, iya. Nah, itu pindah lagi, yang kesurupan tuh ada lagi di sebelah sana, jatuh lagi 1, kita taruh lagi ke tenda sebelah sini. Itu kan namanya kesurupan kan nggak bisa terkontrol ya. Nah, dia kayak teriak-teriak segala macam, sakit segala macam gitu tuh, kayak wah memberontak lah ya. Kamu siapa, ditanya segala macam gitu tuh. Ya itu. Jawabannya apa? Jawabannya dia marah gitu. Apa tuh dia ngomong apa? Dia kayak jangan macam-macam di sini gitu. Jangan macam-macam, dan itu tuh karena di hutan ya, jadi tuh setannya tuh banyak yang kesurupan. Setannya kesurupan? Maksudnya orangnya, iya, pesertanya kesurupan. Nah, yang 1 udah ditaruh tenda, jatuh lagi 1, terus pindahin lagi, banyak lagi yang jatuh bertumbangan tuh, banyak banget pesertanya. Akhirnya kita taruh ke pendopo. Itu kan histeris, tempat gelap, jadi orang-orang kayak pada pingin tahu nih peserta yang lain, ada kepo apa ya? sih, ada apa. Iya, kepo. Jangan ada yang bengong, bahkan panitia sendiri kayak ngasih tahu jangan ada yang bengong. Ya, kita akhirnya api unggunnya itu nggak jadi karena situasinya gaduh, teriak-teriak, bahkan itu yang kesurupan tuh bisa 4-5 lebih. Wah, banyak, bener-bener banyak. Yang 1 udah sadar, udah kasih minum, di sebelah sana ada lagi. Saya kan tim medis, cuma beberapa aja. Nah, itu kayak pindah sini, pindah sana, akhirnya dipindahin ke pendopo. Bahkan di pendopo sendiri ada yang udah sembuh nih, tiba-tiba masuk lagi, beda penari. Beda lagi? Iya, lagi duduk gitu, lagi pingsan, tiba-tiba langsung joget, nari gitu. Ngomongnya kayak Ayu gini. Wah, terus gimana yang di sana? Di sana pasti kan kayak, masalahnya udah pada di pendopo itu kan udah rame, karena itu sumber cahaya di situ doang. Di pendopo tuh? Iya, pendopo itu. Jadi orang-orang pada ngeliatin, ya dia kayak gini-gini, dipegangin, ditahan, dia pasti ngeberontak kan, karena yang masukin dia tuh penari. Tuh. Senyum nggak? Iya. Sambil nada-nada nyanyi gitu, gitu. Lagu Jawa gitu? Iya. Oh, serem sih itu. Terus?
Nah, setelah semuanya disuruh ke pendopo karena nggak jadi api unggunnya, terus kita kan di situ gelap ya. Semuanya akhirnya nggak ada yang di tenda, bawa barang-barang kalian, kita tidur malam ini di pendopo. Nah, setelah kita cari tahu segala macam, ada yang satu kesurupan ini dia bilang, dia nunjukin ke toilet wanita. Toilet wanita, dia nunjuk-nunjuk ke tempat sampah. Yang sembarangan itu pada ngejilatin. Ternyata di dalam tempat sampah itu ada bekas pembalut. Yang dimana tuh masih ada darahnya. Itu tuh ya biasa ya, namanya kata orang-orang kalau kita lagi dapet tuh setan suka mendekat, suka ngejilatin. Kebanyakan gitu ya? Iya, dan itu katanya benar, dia kayak nunjuk-nunjuk orang jauh, apa maksudnya, bukan yang dari sini, bukan yang penghuni sini, pada merapat ngejilatin darah itu, pembalut itu. Jadi yang dari luar wilayah itu juga pada datang ke situ semua? Iya, jadi yang pemilik daerah situ marah karena dia mengotori dan juga mengundang yang lain gitu ya? Buat datang ke situ. Nah, akhirnya setelah dicari ternyata benar. Akhirnya ya kita bilang dong panitia, ini siapa yang buang ini? Kan panitia punya kamar mandinya sendiri. Nah, kamar mandi itu kan untuk peserta. Nah, kita tanya ke pesertanya, siapa ini pembalut siapa? Tapi udah kita tanyain segala macam, yang gak ada yang mau ngaku. Oh iya? Iya, gak ada yang mau ngaku. Dan akhirnya teman saya, satu panitia, dia yang ngebersihin. Mau gak mau. Soalnya itu marah, dia gak mau keluar kalau itu belum bersih. Oh iya. Darahnya itu. Tapi pernah ada ini gak kayak prasangka gitu? Bahwa kejadiannya emang kan kalau misalkan pembalut kotor itu kan itu emang banyak katanya yang mengundang untuk datang ke situ gitu ya. Terus ada nggak sih prasangka kayak ada nih beberapa kayaknya ada yang nggak sopan di sana? Iya. Sebenarnya itu bukan salah satu faktor, itu ada banyak. Yang dari center itu juga banyak tuh yang kesurupan, yang bilang kalau kamu center yang punya kamu center gak sopan. Iya, yang kesurupannya tuh pasti dia kayak ngomong tuh, yang nari-nari segala macam, yang kesurupan atau apa. Nah, dia bilang, bahkan dia tahu orangnya, nunjuk, nyamperin langsung dicari orangnya. Kamu ngapain nunjuk-nunjuk? Dia kesurupan di dalam. Kamu ngapain nunjuk-nunjuk? Otak kamu gimana sih? Kamu nunjuk-nunjuk ke daerah setan yang ini ngomong? Iya. Ngeri sih. Akanya itu kan patung ya, tapi tetap aja namanya patung gitu, ada penghuninya, ada yang marah. Akhirnya yang satu ini karena pembalut, belum ada yang ngaku, yang satu karena center, akhirnya mau nggak mau ditemenin panitia sama pawang penjaganya di situ, kita untuk minta maaf, ngajak yang centerin itu. Ya itu, emang yang penjaga ini udah tahu, itu tuh kesurupan, gini-gini. Kalau marah gitu. Kata ada orang pintar ke sana, maksudnya kayak ada yang bisa ngelihat gitu. Kata dia bilang apa? Maksudnya sosoknya sosok apa gitu? Sosoknya sih ya penghuni wiharanya itu tuh. Ya maksudnya kayak bentuknya kan kalau rata-rata nih kalau cerita beginian ya wujudnya siluman atau wujudnya orang. Iya, ada. Kayak gitu, apa tuh? Ada yang punya apa? Pegangan tuh apa namanya? Kodam. Iya, kodamnya tuh dia punya peliharaan monyet. Itu tuh banyak banget ceritanya. Kalau dia kesurupan karena dia bisa dimasukin, bisa keluar. Nah, yang kodamnya dia marah, katanya dia jangan ganggu anak ini, saya yang punya gitu. Terus sesama yang indigo, sesama peserta, dia kayak tenang aja, dia nggak kenapa-napa, saya bisa keluarin, kalau itu taruhannya nyawa saya. Oh iya? Dia ngomong kayak gitu, indigo. Kan aku nggak ngerti ya tentang apa. Terus kata yang sesama indigo, yang alumninya ini, kamu jangan macam-macam, kamu jangan ngomong kayak gitu, karena beneran kalau kamu ngomong kayak gitu, nyawa kamu yang jadi taruhannya. So anak indigo gimana? Anak indigonya akhirnya udah nggak usah ikut campur, kamu pergi aja. Terus akhirnya ditenangin, dijagain, tenang segala macam, janji ya kamu. Iya janji, pokoknya kayak buat perjanjian tuh anak ini nggak boleh diganggu yang dimasukin nih. Soalnya kodamnya marah, monyet. Dan ternyata setelah dicek kan, diperiksa ya di kantongnya,
benar ada pegangan minyak wangi kecil gitu. Dibotolin gitu ya? Iya. Katanya itu peliharaan pegangan monyet. Hmm. Gitu. Dari Tapi kecil. selama kamu di situ ya, yang paling ekstrim menurut kamu yang mana? Yang ekstrim sih yang teriak-teriak suasananya itu tuh. Jadi yang satu yang di pendopo teriak, yang di tenda ini belum selesai, aku pencet kakinya, yang sebelah sana udah teriak lagi. Jadi tuh kayak anak-anak peserta lain pun kayak histeris. Ya pada ketakut semua sih ya. Iya, pada parno gitu tuh, ketakutan. Kayak wah. Teriak Serem sini, tuh. terus yang satu pindah lagi ke sana. Apalagi kan itu kegiatannya dari pagi sampai sore, mungkin anak-anak juga kecapean atau apa, jadi lebih gampang tuh masuknya. Banyak kesurupan. Itu cukup ngeri sih, kayak ya maksudnya bayangin aja kalau misalkan ada kegiatan nih kamu, terus kegiatan di hutan, terus kamu tuh disekelilingin oleh ya suasana yang orang-orang tuh pada teriak gitu, teriaknya ya teriak kesurupan, ya pasti panik juga, kita juga pasti otomatis kalau kita kedenger yang kayak gitu otomatis kita juga panik, terus pikiran kosong. Iya. Kalau walaupun disuruh jangan melamun, ya pasti akan ada suatu iya. pikiran yang apa ya ini pasti pada masuk semua sih. Kalau kata saya mah masih membekas nggak? Masih sih, lebih kayak trauma, teriakan Teriakannya? kayak bahkan kayak dengungan penarinya itu Oh, itu sih serem ya? serem. Emang Orang kita kayak lagi ngobrol diam-diam tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba pandangannya udah kosong, terketawa sendiri. Itu udah kayak wah, ini pertama kalinya lagi aku ngeliat kayak yang kesurupan gini, ini beneran nyata nggak nyata, tapi aku pencet ininya dia bener-bener kayak kesakitan, dipegangin kanan kiri. sebelumnya belum pernah ngerasain kejadian kayak gitu? Berarti selama jadi ikuti ekskul kegiatan kayak gitu aman-aman aja berarti? Iya, aman. Oh, oke. Mungkin cukup dijadikan pelajaran, maksudnya ada beberapa hal yang ini nih kita bukan yang ngelakuin tapi kita dapat pelajaran yang orang tuh ngelakuin itu sebaiknya jangan. Serem sih, epic. Kalau saya jadi Anggi, mungkin kalau ada orang yang nari di pendopo itu saya bakal lari sih, kayaknya langsung pulang. Pasti mau pulang. Iya. Gak mau, maksudnya gak mau mengalami seperti hal yang kayak gitulah. Serem soalnya. Baik, terima kasih Anggi. Ya, jangan lupa saksikan Misteri As di Dialog Cirebon setiap hari Kamis, setiap malam Jumat, jam 9 malam, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Misteri As, mengungkap mitos dan misteri.